Allah subhanahu wa ta'ala ala nikmatihil kathirah. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alu syafa'atahu yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus Masjid An-Nur Hasan Basri, An-Nur Hasan Basri, para tokoh agama semua, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para pejuang subuh dan Bang Jafar yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, baru kali ini kita di sini. Ya, kali ya. Saya dulu pernah sini kan? Dulu pihak Hari Besar Islam. Belum dia deh. Sekitar 20 tahun yang lewat. 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Ya, 10 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, terima kasih dengan para panitia yang sudah memberikan kesempatan dengan kami untuk bersilaturahim. Kita sama-sama di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tausiah kita judulnya hari ini cerdas sampai mati. Cerdas sampai mati. Bukan waktu hidup baik, cerdas sampai mati. Siapa yang cerdas sampai mati? Tentunya yang cerdas sampai mati, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah yang selalu ingat dengan mati dan menyiapkan dirinya untuk kematian itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, para pejuang subuh dan Bang Jafar, jangan terlalu silau. Sini, maju sini. Jangan ini. Maju sini. Maju. Nak mancing langsung. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat dengan mati dan dia menyiapkan dirinya untuk kematian itu. Kalau bahasa kita ini Pak, tahu nak hujan, menyiapkan payung untuk hujan. Tahu nak mati lampu PLN, siapkan lilin atau siapkan genset, kira-kira begitu kan. Tapi kalau ada di antara kita lah tahu ada pengumuman malam hari ini PLN akan mati bergantian dan gandus matinya jam 8 sampai jam 4 pagi. Langsung sudahlah kakek baik cari lilin. Itu buyar mulai itu. Kakek baik katanya kapan matinya memang kita cari lilin. Pas cari lilin, masih lemah habis, tutup lalu warung itu. Kira-kira cerdas nggak? Nah, itu bahasa Arabnya al-bayan. Bahasa orang gandus buyang. Bahkan banyak yang seperti itu sekarang kan. Asalnya kapan mati kaki baru berejo mencarinya. Bahkan anak-anak muda kita sekarang banyak katanya, ayo beragama, mari ke masjid, ayo kaki lau, laku baru goyor. Bahkan ngomong, nanti kalau sudah mati baru berpikir. Pikiran apa nanti pikiran otak lah hilang. Maka insya Allah yang hadir-hadir ini jadikan kami dan keluarga kami hamba-Mu yang cerdas ya Allah, amin. Lah tahu mau hujan, sudah mendung, ya. Biarpun sekarang memang hujan itu tidak mesti dengan mendung dulu, panas-panas hujan juga sekarang. Kadang-kadang hujan di satu tempat, di tempat lain tak hujan. Kemarin kami itu dengan sopir, hujan deras, sampai depan bukti kayu tadi hujan. Ada nanti hilang hujan itu. Apa dosa-dosa orang di dalam putih kayu itu? Apa putih kayu dalam misalnya kuntilanak? Tak tahu apa kan? Masya Allah. Begitulah kondisi kita sekarang.
Tapi ketika lidahnya sudah mendung, awannya sudah tebal, dia nak keluar jalan kaki, pasti siapkannya payung kan? Itu yang cerdas. Tapi yang tak cerdas, sudahlah, kapan hujan dia baru jadi payung. Itu yang galak namanya basah al-kuyub, sudah basah kuyub, terakhir baru kita basah. Ya? Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi ini ringan, pembicaraan kita pagi ini ringan. Cuma salah orang untuk memperhatikan dan menyikapinya. Maka ketika kata Rasulullah, al-aqyas, orang-orang yang cerdas itu adalah man dzakaral maut wa adda nafsahu lima ba'dal maut, yang selalu ingat dengan kematian dan menyiapkan dirinya untuk kematian ini. Ini juga penting saya luruskan. Ada di antara kita yang menganggap bahwa ingat mati, menyiapkan diri setelah mati. Mana setelah mati? Berarti yang di dunia tidak disiapkan. Itulah puing juga otaknya. Justru kalau dia mempersiapkan dirinya untuk mati, bagaimana dia menjadikan kehidupan ini semuanya adalah untuk dunia dan setelah dia mati. Nah, ini bahasa orang manajemen dunia untuk akhirat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak sekarang itu berotak sekuler itu. Tahu sekuler ya? Ketika dia memisahkan dunia dengan akhirat, ya, saudara, dunia akhirat. Jangan gabung-gabungkan dunia dengan akhirat. Mana nak berangkat ke seberang situ? Jangan apa kait-kaitkan antara seberang dengan seberang sini. Akhirnya tak baca lewat jembatan mulai. Tetap ada seberang sini. Ada pelaju, ada Masjid Agung. Nah, melewati itu harus ada jembatan. Bagaimana kita mau sampai baik di akhirat kalau dunia tak diurusi? Nah, ini yang saya ngajak pagi ini, mudah-mudahan yang hadir hari ini tambah cerdas. Amin. Amin. Aku tak sanggup dengan S1, S2, S3 profesor. Kemarin yang saya ceramah itu justru rombongan profesor dan doktor. Aku ini baik bilang sebenarnya kepengen jadi S3. Cuma setelah saya hitung itu kemarin, S3, T1, 2, Babuan, agak mahal. Karena dulu para sahabat KKT yang S2, tahu saya S2 TKW KKT waktu itu. Ya kan? Masya Allah. Tahu saya jauh-jauh para sahabat. Kita dulu di Indonesia yang jadi jenderal semua Abdul Haris Nasution. Benar tak? Abdul Haris Nasution. Tapi bisa menitipkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka Indonesia. Sekarang banyak jenderal berangkulan. Kata aku, Tigo digeser dan diberhentikan oleh si Joko Chandra. Takut Joko Chandra. Joko Chandra itu bukan jadi polisi, bukan jadi tentara. Pol PP pun tidak boleh itu. Tapi bisa memberhentikan 3 jenderal. Gila enggak? Bukan dia yang gila, yang diberhentikan itu yang gila maksudnya. Itu kalau masuk hutan jadi gila babi udah itu. Paham nggak ceramah saya ini kira-kira? Ya karena paham langsung doa baik itu. Ngabis air di rumah jauh-jauh. Aduh, yang dari pelaju ada yang kita mati ya. Atau nggak nyambung-nyambung. Apa maksud saya? Tidak cerdas. Dulu tidak ada orang-orang tua kita S2, S3, KT, mana? Tapi masjid rame, masya Allah, musola rame. Sekarang banyak tambah tinggi pangkatnya, tambah tinggi pendidikan ke masjid itu tegak. Rasa hebat apa S3, lemah Allah. Keras puluh takbir Allah, malas takbir itu. Di sini tak ganti, di sekitar sini lah, arah kota. Dulu apa pendidikan orang-orang tua kita? Biasa-biasa saja SR, SD. Tapi masih ingat kan bapak-bapak yang sudah umur 30 tahunan, 35 tahunan ke atas ini. Kita masjid musola ramai dulu Pak. Bahkan kita alhamdulillah masih banyak yang bisa tulis Arab. Namanya tulis Melayu. Sekarang mana ada lagi? Cuma yang ada Melayu-Melayu. Bahkan bangganya sekarang bukan jadi orang Melayu lagi.
Bangganya kalau bilang orang Cina. Ya Allah, sampai makan pun pakai pete Cina. Ya, dengan baju koko. Tidak. Baju koko itu dari Cina, itu koko. Kalau betina namanya cici. Masya Allah. Tapi lihat, biarpun tak kade lampu PLN, belum apa namanya itu, belum aspal, tapi ramai orang yang ke masjid. Sekarang nilai-nilai itu sudah mulai hilang. Masih ingat dulu saya masih kecil, umur 7 tahun, di rumah-rumah, di mana-mana, di kampung-kampung itu pasti orang belajar ngaji. An di atas an dibawain, an di dopen un, an in un, tan di atas tan dibawatin, tan di dopen tun. Sampai ada yang makan ketan udah itu. Cuma kalau saya dulu kalau sudah capek, pa di atas pa, ya di atas ya pa, ya berhenti. Ada teh asal teh salam datang lapin dopen salam baru pindah balik situ. Tapi dulu enak kalau kami itu diajari supaya makhorijul hurufnya bagus. Awwali'ana minal mu'nimu awwali'a, begitu dulu. Awwali'ana minal mu'nimu awwali'a, al-liha wacalaq, artinya liha dan calak maksudnya itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berpendidikan secara formal, tapi cerdas. Bapak-bapak yang KTKW nanti hari ini jalan-jalan arah ke apa namanya, Koku Timur sih. Komeheng tahu Komeheng? Orang Komeheng inilah yang agak melawan dengan orang Medan. Tapi kapan salaman dengan orang Medan masih kalah orang Komering. Kata orang Medan, sinaga, kata orang Komering, ular sawu, kumakan kau. Bapak kalau jalan-jalan ke Komering, mulai dari apa namanya itu lewat Indralaya sampai pokoknya sampai lewat Kayu Agung itu, kiri kanan itu tanaman apa? Tanamannya tanaman yang panjang umurnya, kan bahasa sebutannya dalam biologi ya. Tanaman yang panjang umur. Ya, jadi di dalamnya ada kayu jati, ada durian, ada apa namanya itu manggis, ada kelapa. Tanaman-tanaman itu sengaja dibuat oleh orang-orang tua yang cerdas-cerdas tadi, yang tamat SD itu. Apa maksud mereka? Ya Allah, ini tanaman saya tanam, biarpun nanti saya mati masih hidup dan mengalir, bisa dimanfaat oleh orang saya. Itu namanya kan sedekah jariah, ngalir. Datanglah anak-anaknya sekarang, tanaman itu ditebang. Adik aku nih yang mestinya rombongan Jakfar itu dikasih pedang dengan kuda itu. Masya Allah. Sama dengan saya. Dulu orang membuat jalan bagus-bagus, sekarang ya tinggal gedung-gedung. Siapa yang punya? Tak tahu siapa yang punya. Cuma anaknya yang ngomong, itu dulu punya papa saya, ini punya kakek saya, sekarang lah punya orang Cino. Untung kalian tangga buntung dengan apa itu, dengan gandus, masih lemah. Biarpun ada LRT di luar, orang lagi jalan di luar, tangga kalian masih buntung, hebat itu. Uang di kota itu main di atas, di awan berjalan di awan betul di atas angin LRT itu di udara begitu. Datang kamu masih buntung tangganya, tapi bisa melewati, itu yang hebat itu ilmu kamu itu yang tak katakan punya. Benar banyak, luar biasa. Tapi saya lewat tadi nak mulus, alhamdulillah. Makanya Pak Ismail bilang, mana Ustaz, di mana? Aku tahu, paling-paling seperempat jam dari depan Punti Kayu sampai sini. Betul, 20 menit selesai sampai sini. Coba kalau dulu 2 tahun yang lewat, berdekam. Sampai orang pulang ke tangga buntung ke negara itu utang. Mana jalan jahat, utang banyak pulau kan. Kabar sampai ke rumah pening. Masya Allah, cerdas. Biarpun mereka
Kita tidak, paling-paling sehari berpikir yang penting kenyang hari ini. Itulah yang ladas itu kalau ada pilkada di Palembang dan tempat-tempat lain itu. Yang penting dapat dulu 50.000 jadilah sehari ini. Masalah 5 tahun lagi kan urusan itu kan kira-kira kan. Pemilihan presiden mah itulah, akhirnya dikabar-kabarkan gitu. Yang mana dibagi-bagi katanya uang apa gitu. Uang prakerja apa istilahnya. Tak begawe dapat duit. Hebat. Kata kawan-kawan yang calon pilih ladas. Kapal sudah tak dapat duit itu. Kata kawan-kawan kau keo. Karena berpikir kita instan. Untuk nak mie goreng. Bahasa saya mie goreng baik pindah agama, apalagi mie kuah apa udah itu. Kita ini berpikir hanya untuk sementara. Yang penting aku bisa hidup, yang penting enak, tapi tidak berpikir untuk masa tua dan untuk masa di akhirat. Tapi bagaimana kita lihat tadi, saudara-saudara kita, orang tua kita, yang mereka tidak sebenarnya berpendidikan tinggi, tapi cerdas. Kenapa cerdas? Berpikirnya sampai dia setelah mati. Bagaimana apa yang ditanamnya itu ngalir dengan dia. Sekarang orang berpikir begini dikit loh Pak. Untung masjid ini masih bagus, alhamdulillah. Kalau orang yang berpikir akhirat kan bagaimana dimakmurkan masjid, membuat masjid jadi bagus, bagaimana pengeras suara supaya enak. Berpikir untuk akhirat. Tapi kalau orang tak berpikir akhirat, bagaimana supaya pengeras suara yang di masjid itu baca dimandingi. Bagaimana kalau baca sendal-sendal yang bagus bisa hilang. Lain, pola pikir namanya. Inilah kecerdasan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas itu bagaimana dia memanage dunia ini untuk akhirat. Bahasa saya itu bagaimana kita al-dunya wasilatun lil akhirah. Bahwa dunia ini hanya sekedar wasilah, penghubung, hanya sekedar sarana. Ini juga sarana ini. Kita ini sekarang yang banyak merusak kita ini, tidak tahu mana sarana, mana tujuan, mana sarana. Kita naik mobil ke Kayu Agung, mobil itu sarana atau tujuan? Sarana. Punya TV, sarana atau tujuan? Tapi banyak gara-gara TV, banyak orang tak baca berangkat ke masjid. Tubuhan juga itu. Ini orang azan di Masjid An-Nur, hayya 'alas shalah, masih nonton TV, belum selesai lajulah. Dia ngatur TV atau dia atur TV? Dia atur. Dibuatnya jadi tujuan, bukan lagi sarana. Saya tanya lagi, harta itu tujuan atau sarana? Pendidikan itu tujuan atau sarana? Tapi sekarang banyak orang gila-gilaan untuk mencari pendidikan begini. Setelah dia dapat pendidikan, dia bertambah ilmu dan ketaatannya kepada Allah. Saya tanya lagi, olahraga itu tujuan atau sarana? Oh, dengan dia berolahraga, ada lagi salat maghrib. Ya, sampai kadang-kadang mohon maaf paha bulu gilir. Yang lanang begini sama baik. Ini budak-budak yang umur-umur beliau ini kalau nonton orang polipata gitu. Ya pasti. Mana yang dilihat, apa bolanya, apa yang mukul bola? Majolah saya. Bolanya berbelakang, mana? Tahu-taunya itu kan kubur itu yang diangkat tadi. Nggak jelas. Padahal jelas di dalam Islam. Silakan berolahraga. Dengan olahraga itu kita sehat. Dengan sehat bisa beribadah. Cuma itu Pak. Silakan jadi orang kaya. Dengan kaya insya Allah jadi enak beribadah. Kan itu ujungnya. Bahasa saya, sholat fardu seperti ini berjamaah di Masjid An-Nur ini, insya Allah pahalanya 27 derajat. Itu sholatnya. Bagaimana dengan orang yang membangun masjidnya? Kalau ada duit, antum punya duit, kita punya duit, di mana-mana bangun DLP masjid itu. Cuma nanti itulah permasalahannya, di DLP pula dia di surga kagak di akhirat. Kalau orang sholat saja itu sudah 27 derajat berjamaah, bagaimana dengan orang yang membangun sarana sholat itu? Ini cerita dikit. Saya kemarin ceramah ke Oku Timur pakai helikopter.
dengan Pak Guru. Pulangnya aku disuruh dewean. Bang, katanya aku ini masih ada acara malam ini. Ustaz pulang dewean, Pak. Ada apa tik? Aku dewe yang punya helikopter ini. Tapi berpikirlah saya selama di dalam helikopter itu, pulangnya itu, ya Allah, sambil takut dikit. Banyak sini, subhanallah. Cuma aku lihat ke bawah, enggak pulang terlalu tinggi. Kalaupun mati kasih tahu di mana kuburnya nanti saya ada jasadnya kan. Masya Allah, lihat suka sinkron. Oh, beginilah nikmatnya ya Allah. Kalau kaya itu lemah sebenarnya. Kalau punya helikopter, nah, aku cukup jam berapa baik berangkat dari Samsung di sini kan. Mau ke tempat-tempat apa namanya itu yang sulit, mobil, pesawat, bisa datang ke sini. Jadi kalau kaya juga bagus, tapi kaya yang menjadi sarana. Banyak orang sekarang semakin kaya semakin jauh dari Allah. Maka sering saya bilang, termasuk kemarin seluruh, termasuk Pangdam, siapalah pokoknya kumpul kemarin di Grien. Saya bilang apa gunanya? Mana dibilang sukses kalau cuma sekedar pangkat tinggi? Habis itu kan pensiun juga. Mengapa lagi kesempatan ngomongin itu? Kalau kita megang begitu, sudah jadi bos. Bah, saya bilang, kalau tapi setelah paling jabatan 5 tahun, 2 tahun, habis itu pensiun. Ada yang pensiunnya langsung ke KPK. Oh, mana cerdas yang seperti itu? Benar nggak? Sekarang saya tanya, ada orang punya rumah besar, tapi tak ditunggui. Karena laki bini atau laki atau bininya umpamanya tak bisa tidur sama-sama dalam rumah itu. Nah, satu di Pajo atau Pajo, pergi pajak balik Berejo, satu di Merah Mata. Kira-kira ditungguin tak rumah itu? Enggak, cerdas enggak kira-kira berarti? Enggak cerdas dia. Rumah besar-besar dibuat nyomai kan? Atau kebunnya di mana-mana, tapi kebun itu tak pernah lagi dijingoin. Tidak cerdas, wallahi tidak cerdas. Maka orang yang cerdas itu tadi bagaimana dibuatnya hidup ini sekedar sarana, bukan tujuan. Sudah nyambung kira-kira Pak? Jadi kalaulah punya tanah boleh. Tanah itu sering saya bilang, tanah sekapling dengan tanah 2 kapling atau tanah sekapling dengan 1000 hektar itu tergantung dengan yang punya. Ya, bisa berkah, bisa mengajak ke surga, bisa mengajak ke neraka. Siapa yang kelola? Tergantung dengan pengelolanya. Sekapling dibuatnya di situ tahfizul Quran. Nah, di sarana dia masuk surga. Ya, bisa sekapling dibuatnya dari situ KPKP, langsung di dinding, bedegam, sama-sama masuk neraka. Malam-malam dibukanya mulai yang begini, tahu kan maksudnya itu? Judi. Lah, ada yang sekapling itu dibuatnya di situ, mohon maaf ya, kalau dibuatnya di situ namanya pertanian terpadu, jadi hebat. Tapi yang satu cuma dibuatnya alang-alang, nggak dibersihkan. Mana ada manfaat tanah itu? Tergantung dengan kita masing-masing. Ada yang sehat membawa dia masuk surga, ada yang sehat bawa neraka. Maka sering saya bilang sekarang, orang yang sehat jasmaninya belum tentu sehat hatinya. Kalau ada kata-kata mensano ingkur persano, tolong bawa kompor ini dari sana ke sana. Itu tak benar. Kata Rasulullah yang benar itu adalah di dalam hati yang sehat terdapat badan yang sehat. Kalau dulu bilang di dalam badan yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat. No, banyak yang sehat-sehat sekarang badannya malu. Ini romo-romo kan aku bukan manas-manas sih romo-romo. Aku paling benci kalau ada orang maling sepeda digebuki sampai mati. Kalau memang kalian cak melawan-melawannya, yang koruptor yang miliar itu matiin lah. Sedih Pak melihatnya Pak, dia cuma jual. Kabar ditanya, ngapa kau bayar hutang beli susu anak sampai mati kau buat budak itu? Siapa nak beli susu anak dia lagi? Mamanya lagi susu. Coba sekali-kali main pikir, saya lihat di IG, aduh sedih saya melihat. Bukan tak boleh dikasih sanksi, tapi jangan berlebihan. Nah yang kalau melawan itu, yang 1 miliar
Yang 100 miliar, yang sekarang masih sembunyi mudanya siapa tuh siku harus masiku mana lah, banyak yang belum dapat, termasuk Edi yang agak-agak kecil itu, Edi kancil ya, Edi tansil maksudnya. Yang main cuma itu baru kita berbagi duit hasilnya. Kita sekian dusan baik Palembang kota kalau sebesi tahu saras bagi-bagi duitnya 3 triliun banyak. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan dunia ini bukan tujuan, sarana. Sudah bisa kira-kira membedakan sarana dengan tujuan kan? Pastilah ngerti. Ini sarana. Maka ketika tidak ada mic, itu ronde kedua. Saya sengaja bertiket jadi suaranya begitu. Bapak Ibu, ketika tidak ada mic, saya bisa ceramah. Sarana namanya, masih bisa. Ketika tidak ada mobil harus pakai motor, berarti mobil itu sarana, bukan tujuan. Kita banyak yang berhenti di dalam sarana. Akhirnya kita mati-matian dengan dunia, tapi akhirat tidak kita pikirkan. Mudah-mudahan insya Allah kehadiran kita pagi hari ini, apapun yang kita miliki, kita jadikan sarana kita untuk sampai ke akhirat. Amin. Maka yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu akan menjadikan hidupnya adalah untuk beramal soleh. Amin ya Rabbal. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah bagaimanapun kehidupan kita, sesulit apapun, sesibuk apapun kita jadikan hidup ini adalah ladang beramal soleh. Kata orang Arab, ad-dunya masru'atul akhirah, karena dunia ini hanya ladang untuk mengambil di akhirat. Tahu dengan ladang kan? Nanam, ngetamnya nanti. Maka dunia ini adalah dunia untuk nanam, akhirat adalah untuk mengetam, panennya. Tapi kalau saya bilang juga, dunia pun banyak kita peroleh langsung panen, tapi yang tak panen di dunia sabar-sabar untuk di akhirat. Bapak, adik-adik ya, banyak orang bilang dengan saya dulu, sulit jadi orang Islam, alangkah lama nunggu di akhirat. Saya bilang kalau kau tak galak nunggu di akhirat, di dunia pun sudah dapat. Sekarang kita lihat dari sholat ini, selalu saya ungkapkan, orang yang ibadah itu paling tidak 3 sebenarnya yang diperolehnya. Pertama adalah rasa taat kepada Allah, yang kedua sehat, dan yang ketiga selamat. Bayangkan ketika kita sholat aja kita udah sehat, asal gerakannya benar. Aku matikan. Lihat ya, baru tegak kita, ini membuat kita sehat. Hanya orang yang sakit pinggangnya terpacak lagi lurus begini. Dan orang yang sudah terbiasa dari kecil dengan sholat dan gerakan yang benar, insya Allah terjaga kesehatannya. Amin. Amin. Bagaimana tidak? Kemarin saya bertemu dengan orang yang sudah 82 tahun. Saya permintaan saya dengan Allah cuma 83. Beliau 82. Dalam hatiku, kalau aku kaget, inilah kira-kira setahun lagi. Berapa umur mah? 82. Masa aku bilang, bukan 70, bukan. Apa rahasianya? Aku Pak Ustadz, alhamdulillah, setiap saat ada waktu saya itu sudah saya pastikan, habis sholat itu aku ngaji, aku baca Quran, dan aku puasa Senin Kemis, dan aku biasalah kalau sholat itu lama-lama sesuai dengan gerakan. Aku alhamdulillah berusaha tomaknina. Mungkin itu yang membuat saya cerdas, tidak hilang ingatan. Artinya biarpun tua tapi dia sampai ke Bangka kan. Kalau sampai ke Bangka kan jadi tua Bangka namanya kan. Tidak pikun. Masya Allah, masih berjalan dewean. 82 tahun. Seminggu yang lewat saya ceramah dengan dia. Masya Allah ya. Jadi saya bilang, kenapa? Saya alhamdulillah Pak Ustadz sudah 82. Begini 82? Iya. Oh, baru saya terjawab. Baru di dunia saja dia sudah panen sebenarnya. Bagaimana tidak sehat ketika dia begini? Ini kan menguatkan bahu.
Ya, ketika dia ruku begini, itu meluruskan pinggang. Tanya beliau orang kesehatan, bagaimana darah itu ngalir dengan apa namanya itu, dengan baik. Karena yang membuat kita pusing-pusing, membuat kita kolesterol apa, pasti karena masalahnya darah tak ngalir dengan baik. Biarpun aku kepada orang kesehatan ngerti-ngerti dikit lah mister. Siapa? Endra ini jauh juga dari Talang sana, bawa jauh tuh, dari Melaju, ya, dari Melaju. Jauh-jauh ini kawan-kawan ini. Jadi kalau dari jauh datang sholat yang dari dekat itu berarti berobat ya, berobat. Tak bilang dengan yang lain-lain yang di sini dekat-dekat tapi tak kalah sholat ke masjid, berobat. Ya artinya ada yang tak sehat. Apanya yang tak sehat? Bukan masalah badannya. Kata Omai Rama itu, memang tak buta matanya tapi buta hatinya. Terlalu. Nah, ketika aliran darah lancar, badan sehat, ya kan? Lihat itu. Kata Ustaz, siapa yang ngarang buku tentang apa namanya itu, buku tentang sholat khusyuk itu? Doktor, lupa saya namanya. Jadi ketika kita ruku begini, ini pun lancar darah itu. Yang tadi dari kepala saat pas kita ruku saat ke pinggang ngalir ke kepala lagi. Makanya gerakan-gerakannya itu jangan terlalu cepat. Tomaknina, Allahu Akbar. Nah, yang dari apa tadi? Pinggang sasu. Balik lagi sasu ke bawah lagi. Tapi kalau baru separuh itu yang galak-galak jadi sakit itu. Allahu Akbar. Baru sampai sini. Oh ya Allah. Tidak sempurna. Nah sekarang berniatlah setiap paling tidak 3 ini minta dengan Allah semua ibadah. Ya Allah, jadikan ibadahku ini sarana taat kepadamu ya Allah. Biar aku sehat ya Allah, dan biar aku selamat dunia akhirat ya Allah. Setelah saya pelajari 15 tahun terakhir ini, ya Allah, ternyata Allah itu sayangnya dengan kita. Allah itu sayangnya dengan kita. Biar kau hambaku selalu taat denganku, berada dengan saya, biar kau cerdas terus hambaku. Kau jangan jauh-jauh dari. Maka ada ibadah. Ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Cuma kita ini yang paling senang yang tahunan. Idul Fitri, Idul Adha. Jumat tak datang ke masjid, tapi Idul Adha datang. Kapan Idul Adha, Idul Fitri kalau tidak ada corona? Wih, paling duluan sajadahnya datang. Dia masih makan apa? Makan ketupat di rumah itu. Memang kita ini banyak agak-agak kurang kita ini. Kemarin ada yang meninggal kawan saya. Kapan sholat? Ini di masa corona ini. Sholat idul apa namanya? Sholat zuhurnya berjarang-jarangan begini. Pakai jarang-jarang. Pakai kali-kali di situ. Mungkin belum bisa kali-kalian mudah-mudahan itu bisa. Kali satu. Tapi yang bagi tak kate di situ titik 2 tak kate. Pas sholat zuhurnya berjauh-jauhan. Apa istilah bahasa Inggrisnya? Sometimes France, yeah. I think everybody you know about it. Kaos kaki, go to school. Pergi ke sekolah pakai kaos kaki. Ya. Kalau tidak ngerti, I don't know casino and hendro hampir mati kamu. Pas sholat maid itu, namanya fardu kifayah kan? Yang tadi fardu ain itu. Ini fardu kifayah. Pas sholat apa namanya itu? Sholat mayit rapat kalau ini. Mama dalam hati. Sholat zuhur tadi berjauh-jauh. Banyak pusing gitu. Mestinya datang COVID, datang corona, tambah dekat hati dengan Allah, jinak di masjid. Nabi usir pulau dari masjid. Sementara orang di mall, orang di pasar berang-berang. Memang banyak terbalik. Apalagi dengan ada COVID ini. Sampai sibuk cuci tangan, lupa cuci kaki. Dulu sebelum ada corona, kapan ada orang bersin, pasti kita alhamdulillah, yarhamukallah. Sekarang ada bersin, lari udah itu.
yang gak jelas lagi. Maka saya bilang kemarin dengan kawan-kawan dalam tausiah saya, harus seimbang. Jangan hanya takut tapi tidak juga menunjukkan rasa takut. Kalau takut kan tambah banyak ibadah mesti dah. Kita takut tambah jauh dari Allah. Nah, kata orang kau siko-siko datang kagak apa angin beliau itu, bang, goyang pun. Tahu-tahunya ada di pucuk kayu ujungnya. Begitulah. Tapi mestinya tambah dekat dengan Allah. Di Tanjung Batu kemarin, di Tanjung Atap, Allah yang kamu. Udah itu, semuanya pakai masker waktu di atas apa namanya itu, di atas kapal itu, di atas perahu. Tapi perahu oleh 88-nya terjatuh. Allah ya kamu. Orangnya mati, maskernya selamat. Allah ya kamu. Nah, kemarin juga ngomong itu apa adanya kan? Ketawa kalau terpaksa potang dan malah mati kena ngomong itu. Karena kemudian sekarang TNI pun diturunkan untuk memeriksa masker. Alangkah kecil tahu rasa loh. Nah, tentara nih, nak memeriksa yang ini. Kalau PPB cukup yang main-main atau Bang Japar lah kamu kali kamu yang penting digaji, kamu pasti kalau kamu tuh. Kalau kasih 200.000 sehari, belum ada waktunya lah duduk kamu di sini pasti. Di Bandung belum menjual subuh, 200.000 sehari, bawa dua aja. Alangkah kecil rasa. Anak saya, masa nak ditembak ini? Allah mudah-mudahan yahdi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana usaha hidup kita ini terus kita isi dengan amal-amal soleh kita, biar kita cerdas sehingga apapun yang kita gawekan itu harus bagian dari amal soleh, ya. Karena ketika kita beramal soleh menjadi ibadah yang beramal soleh, ibadah yang dilakukan jadi amal soleh kita, atau amal soleh itu jadi ibadah, maka pada saat itulah kita insya Allah menjadi orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dikasih Allah dan taat kita kepada Allah. Kita berarti insya Allah selalu sehat, amin. Kita akan selamat dunia dan akhirat. Sekarang saya tanya, sehat itu mahal tak? Baik Pak, ada kawan saya punya rumah 2 tingkat. Dapat tak lagi? Tingkat kedua sekarang. Nanya ini. Allah, Yaspi, ya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Kita kan tidak banyak kadang-kadang mengingat-ingatkan, atau yang mengingatkan kita tentang ini jangan. Ada orang bangga karena rumahnya besar. Apaan yang dibanggakan? Rumah besar tapi tak kate amal soleh di dalam. Nanti pun, kecuali kalau besar rumahnya, kemudian tiap minggu orang pengajian di situ, baca Quran di situ, ada orang membawakan tentang paham agama dalam itu, kita iri. Kalau cuma besar, baik kan? Oh, berapa besar rumah itu? Cuma itu bahasa saya. Sebenarnya, ya kasihan dengan muda itu, masya Allah, dia ditinggalkan lakinya, ibu itu. Cuma ngomong itu pak. Kalau memang kau hebatnya, datangi kau jadi laki baru di sini. Kita kan baca ngomong, kasihan anak yatim muda itu ya Allah. Kalau kasihan, kasih belanja dia per bulan. Kita baca ngomong baik. Makanya jangan hanya ingin mencari pujian orang. Mulai subuh ini minta pujian Allah, ya. Gawe-gawe kami seperti semuanya. Kalau pujian manusia apa lah gunanya main jauh-jauh, ongkos dikasih lah, biar tahu pengurus masjid janganlah berapa lah ngasih Pak Ustadz itu berapa, tahu usah. Ada snack kasih, tak kata snack soda dengan muda-muda ini baik. Kalau mau penjual suku dengan Bang Japar ini, makanya kemana kalau sedang ceramah dibagikin makanan, tak kalah gitu. Karena bisa dipastikan jamaah tidak mungkin noleh dengan makanan itu. Kalau kita sekarang hanya bicara orang ini kan banyak yang penting dipuji orang, yang penting kapan mau pilkada, kapan nak pilpres mulai, ya. Kita tak usah memikirkan pujian orang, yang penting pujian Allah. Kan begitu kan? Ini yang sulit. Subuh-subuh Pak, siapa yang melihat begaya lah udah pemotor main subuh-subuh, siapa yang melihat? Makanya kata Rasulullah, saksikan seseorang itu ketika dia sholat subuh berjamaah
dia adalah mukmin. Jangan galak-galak nuduh-nuduh wong. Ayatnya cari perhatian mulai di sholat masjid. Pernah diperhatikan subuh-subuh. Setan pun udah masih tidur mungkin. Sedap. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Ya, lihat. Kalau kurang ikhlas lagi, sudah bangun jam 2:30. Tahajud. Tapi kadang-kadang setan datang juga. Hebatnya aku Dewi yang banyak bangun. Memang setan ini ada baik jalan-jalannya. Tangan ini baik setan ini. Makanya berbanyak a'udzubillahi minasyaitonir. Cuma kalau baca itu jangan mulai dengan kawannya. Sengok kawan. A'udzubillahi minasyaitonir. Oh ya bukan setan. Oh iya. Ya saya, masya Allah. Insya Allah ketika kita sudah ada di dalam hati kita, ya Allah, yang ku minta hanya ridhomu, bukan ridho manusia. Itulah yang membuat kita jadi lurus. Itu yang membuat kita jadi ikhlas. Kalau kira-kira dipuji orang nggak nanti? Kira-kira kakek aku sholat kelihatan oleh calon mertua pun. Calon mertua masjid. Itu yang galak, itu kapan sholat dekat mertuanya. Kata calon mertuanya itu, aku galak kau menentuku dengan syarat kau harus bisa bahasa Arab. Dalam artinya besok aku nak sholat dekat mertua. Asyhadu. Ditanya bahasa Arab dulu, bisa. Coba. Jalan. Sangkutu. Gimana lagi? Tarikun. Terakhir apa tadi? Lais. Ikan lais dapat. Kata-kata torikun dibaca tarikun. Torikun. Jalan. Kapan ditanya kata sangkutun. Jadi kata-kata sakata yaskutu sangkutun. Kapan dia hasilnya cuma tarikun. Tahu apa yang terukut tarik. Makanya yang galak-galak narik itu disebutkan truk. Mobil truk itu kalau narik mobil-mobil yang rusak. Truk. Maka habis dan saya kemudian lais, ternyata dapat ikan lais ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pas jam 6, maka yang terakhir ini mari kita insyaallah isi sisa-sisa hidup kita dengan amal soleh. Amal soleh inilah yang menghantar kita ke dalam bahagia dunia dan akhirat. Ada kata-kata dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Ustaz, ngaku orang-orang yang tak Islam kaya-kaya? Karena banyak juga yang ngomong gitu. Ku jawab, karena yang tahu dia cuma orang yang tak Islam yang kaya. Yang kaya-kaya itu paling banyak. Sama dengan kata orang-orang Islam ini banyak yang berbuat maksiat, berbuat ini. Di Indonesia yang banyak korupsi, yang banyak orang Islam. Kau bertindak ke negara-negara kafir situ. Mereka juga yang banyak. Hari ini Netanyahu itu didemo orang di Yahudi situ. Netanyahu itu ringannya anak muda-muda itu orang ajar itu. Di Israel situ mereka yang banyak koruptornya. Di Indonesia karena Islam banyak, Islamnya yang kena. Biarpun itu tuduhan orang, yang tak Islam juga banyak, berapa orang yang memberhentikan rombongan 3 jenderal, memindahkan situ. Semasa orang lihat kalau kau umpamanya ke Brunei, dia ke ke Kuwait sana, ya kan? Ini pelecehan-pelecehan yang dibuat untuk kita, sama istilah teroris, Islam teroris, mana? Aku sampai dituduh orang teroris, apa dia teroris? Di dapur aku bilang ada teror diri-diri. Awas katanya pesantren-pesantren bisa jadi radikal. Memang ada baik. Kalau aku dulu bilang radikal lah, rada-rada agak nakal dikit-dikit, ya enggak? Masih kecil namanya. Kapan tuduhan buat bahasa begitu dengan kita? Itu bahasa-bahasa untuk membuat kita jadi lemah. Sekarang terjawab kan? Hoi, Islam dulu kamu ini teroris, kamu ini pakai apa namanya? Cadar. Pakai cadar. Sekarang semua pakai cadar. Sedunia untuk menyelamatkan COVID itu.
Cuma karena bahannya belum bagus, dibuatlah namanya masker. Cadar itu sebenarnya. Jadi ibu-ibu nak pakai cadar lah juga, yang pakai sudah masker ini lanjutkan pakai cadar nggak apa-apa. Kalau kami lanang nggak wajib. Lain lanang dengan betina melihat aurat, benar nggak? Kalau betina melihat aurat lanang dia sudah subai. Coba umpamanya, mohon maaf, kan kita kan aurat kita sampai sini. Beda. Kamu kita lanang-lanang, anak-anak yang muda-muda rombongan pejuang subuh di sini kelihatan. Betina melihat apa betisnya dia sudah subai. Cabatan kayu ini dah. Ini kira jejak meja kan. Tapi coba rombongan benci siapa ini? Kapan melihat betina di sini? Di depan dia. Lain tidak lidahnya. Benar jujur kau sama munafik. Oh kita lanang galoi. Benar tak? Maka aurat laki-laki perempuan ini pada Allah Maha tahu kok. Kalau kita lanang dari pusar sampai lutut, ya kan? Betina kecuali wajah dan telapak tangan. Allah tahu. Allah yang membuat kita kok tahu Allah dengan ukuran kita. Inilah yang gara-gara orang banyak sombong, termasuk di negeri banyak orang-orang sombong. Nggak galak patuh dengan Allah, nggak ngatur-ngatur. Buatan Allah kata aku nih. Allah kan tahu. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat itu. Allah tidak pernah memberikan beban kecuali sesuai kemampuan. Saya ini tahu. Ini saya tahu bahu saya. Nah, ini mohon maaf, ini minumannya oke-oce. Artinya apapun makanannya, kalau bisa minumannya yang ini maksudnya ya. Aku kan distributor. Oh iya kan, aku ceramah kan udah pakai amplop ini lah. Lihat, no Pak Ketua baru datang, mak jelas gitu ya. Lihat ini saya. Di dalam Islam kalau ketiduran tak ganti sanksinya di dalam Islam. Lihat itu, ini beban. Saya tahu dengan bahu saya. Saya yang punya bahu, saya tahu ukurannya. Tidak mungkin saya kasih bahu saya dengan ukuran umpamanya membawa beban sampai 70 kilo. Mati aku. Tapi kalau cat 20, 30, 50 masih bisa di sini. Allah yang menciptakan kita tahu dengan ukuran kita. Maka sholat kita cukup 5. Allah tahu acaknya, kata Allah hamba ini kau sana 55 baik kuat ini. Terus sekarang ya. Ini ramai ini kan bukan tiap pagi main di sini. Kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Padahal tahu dia itu tak ada. Tahu gitu. Nah kita nggak mungkin dikasih oleh Allah puasa itu tahu ukuran tidak mati. Makanya disunnahkan supaya lambat sahurnya, dipercepat berbukanya. Kalau Allah nak membunuh dengan ibadah itu 3 hari 3 malam ibadah, jangan makan mati baru. Makanya apa belum merasa kalau Allah sayang dengan kita? Ya, Allah sayang dengan kita. Allah kepengen kita jadi hambanya yang selamat dunia selamat akhirat. Di dunia saja sudah kita dibuat oleh Allah selamat. Ada berkata, Ustaz itu orang tidak pernah ke masjid, tidak ahli ibadah, tapi banyak duitnya. Ngapalah kalau ke masjid miskin ini? Karena kamu melihat sesuatu cuma dengan harta dan duit. Kamu tidak melihat ada namanya kaya hati, kaya silaturahmi. Cai. Tak mungkin kalau aku datang ke Gandus sini ke Purwani ini masih lapar lagi aku makan di sini. Kata mak, pasti paling tidak yang dalam masjid ini kalau melihat aku di sini, pasti aku diajak. Silaturahim itu mendatangkan rezeki Pak. Itu perasaan saya yang hebat di Palembang ini. Jarang-jarang Pak aku di rumah makan tuh, kalau yang besar-besar itu makan banyak dewi. Kadang-kadang kita baru nak begini ke kasir. Kasir itu udah minta maaf dengan kita. Mohon maaf Pak Ustaz, ini Ustaz kasih buat. Iya, ngapu? Lah sudah dibayar rombongan tadi yang baru pulang itu, yang baru pergi tadi. Minta maaf dengan apa? Padahal belum masuk Idul Fitri. Ngapu? Sudah dibayar bapak-bapak rombongan tadi. Aku tidak kenal. Aku cuma bisa berdoa, ya Allah berkahi hidup mereka, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau baca ya Allah, seringkan ketemu lagi di
rezeki enggak? Rezeki enggak kira-kira? Kenapa? Karena silaturahim. Mestinya keluar 100.000 dibayar kawan. Nah, kita ini sering menganggap kalau rezeki itu cuma berbentuk duit. Kita tidak menganggap kalau surga itu lebih mahal daripada segala-galanya. Mau gala kawan itu memang tidak pernah ke masjid, tidak pernah beribadah, tapi rumahnya besar, mobilnya bagus-bagus, anaknya hebat-hebat pangkatnya. Tapi mohon maaf, kalau dia tidak beribadah, tidak beragama, tidak ada harganya. Maka kita tidak hanya melihat yang hanya secara zahir. Iman lebih mahal dari itu. Wallahi, ada orang yang punya rumah umpamanya 1 triliun. Ini rumah Ustaz tuh kasih dengan kamu buatlah pesantren, tapi kau jangan beriman lagi, jangan percaya dengan Allah. Berarti mahal iman atau mahal 1 triliun? Sekarang saya tes, bapak-bapak, ini ada duit 1 miliar. Ini duit 1 miliar, Pak Haji, lupa ke rumah Pak Haji. Pak Saiful. Ini duit 1 miliar Pak Saiful. Tapi jangan lagi beragama, tidak usah ke masjid-masjid. Pasti beliau tidak. Aku tetap beragama. Berarti agama, ibadah itu lebih mahal daripada 1 miliar tadi. Kalau sejarah apa? Doli. Ini duit 10 miliar. Tak usah lagi melok pejuang sobo. Kulo kirir apa dia juga memang itu. Atau saya dijawab agak ragu-ragu. Ya Pak ya. Kamu tahu tak? Tahu salam 1 miliar 20.000. Kalau ada pikan 20.000. Udah berapa kotaknya? Padahal 20.000 tinta kaos yang bisa untuk nyaring apa namanya itu pasir itu, hanya pasir. Nah, hilang iman. Nauzubillah min dzalik. Nah, menghabisi acara kita ini, mudah-mudahan insyaallah apapun aktivitas kita, jadikan aktivitas itu menjadi sarana ibadah dan amal soleh kita. Amin. Apa itu ibadah Ustaz? Kullu ismin, semua menjadi kehidupan kita, ya? Semua yang menjadi apa itu gerakan kita, ya? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu min qaulin aw fi'lin zahiran aw batinan, itu adalah ibadah. Semua yang mencakup kehidupan kita ini, asal itu kita lakukan karena cinta Allah, diridhoi oleh Allah, baik zahir dan batin, itu adalah ibadah. Jadi enak Pak, duduk ini ibadah Pak. Ya, ibadah ini. Jangan dikira duduk seperti tak ibadah. Bahkan majelis ilmu seperti ini kata Rasulullah lebih hebat pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba duduk Pak main. Cuma kalau duduk yang mata enggak, dah tahu aku yang lemak payo tak lemak balik. Membuat orang senyum ibadah Pak. Makanya kalau saya tuh tausiah kadang-kadang ada senyum, ada ketawa, maksud saya itu untuk menyegarkan baik. Karena ada pengalaman, pernah saya pengajian serius, aku dewe tertidur waktu itu. Ada cerita khotib Jumat, khutbahnya panjang, suara khotibnya kecil. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Panjang puluh khutbah. Saudara-saudara, dari tukang azan tadi itu tertidur. Kapan tertidur? Di sini dan duduk ya kira-kira kan? Dicuil kawan sebelah, langsung tegak komat budaya. Khotib masih berkhutbah, tukang azan komat. Astagfirullahaladzim. Ini cerita kawan aku ya. Sama dengan imam yang nendang. Tahu imam nendang? Sholat maghrib panjang zikir dengan doanya. 1 balik, 2 balik, 3 balik, macam-macam kan hajat orang itu kan. Habis sholat. Kapan habis sholat? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Imam berkata, sholat, tinggal 2 lagi. Mesti kan panjang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang kan buta
sembunyi melawan galau. Pas bisa dendam imam itu, sedang sujud lari dari pintu imam itu. Kata mam, malah kepanjang sujud tuh, karena udah mati imam kita. Ngapain? Kata lagi imam lari. Yang terakhir kepala kata-kata lari. Maksud saya dari imam juga harus pintar-pintar dalam isi, jangan tua-tua makmumnya Allah lamu sungkur. Aku ini pengalaman Pak, sholat tarawih buat ayat-ayat panjang, kata makmum, Ustaz yang terlalu panjang Ustaz, buat pendek. Oh, pendeknya Ustaz baca Ustaz kan rumah. Hanya kukiukan burung malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Kata mam, enggak jadi habis-habis. Terlalu panjang gino. Kamu ketawa senang, ketawa ini gede kamu. Oke, cukup ya, insya Allah. Jadikan semua aktivitas hidup kita ini asal diridhoi dan dicintai oleh Allah, itu adalah ibadah. Maka lihat itu, Allah ridho atau cinta, ridho cinta enggak? Boleh enggak? Kalau kata Allah boleh, kata Rasulullah boleh, itu berarti menjadi amal ibadah kita, insya Allah. Enak kan? Nutup aurat itu ibadah enggak? Ibadah. Senyum ibadah enggak? Ibadah. Ngambil apa namanya itu